Balik lagi di The Deep Dive. Hari ini kita akan coba kupas tuntas transformasi seorang figur yang rasanya hampir semua dari Anda kenal, Denny Oh, Sumargo. Densu. Iya, Densu. Mungkin Anda pertama kali lihat dia di lapangan basket, terus di film, dan sekarang yang paling fenomenal ya sebagai salah satu podcaster paling berpengaruh di Indonesia lewat Curhat Bang. Betul banget. Tapi yang mau kita bedah di sini bukan cuma soal jutaan subscribernya, ada sebuah pergeseran, sebuah evolusi pemikiran yang menarik banget di baliknya. Benar. Dan kita punya bahan diskusi yang kaya nih dari sebuah wawancara panjang yang baru aja dia lakukan. Misinya jelas, kita bukan cuma mau napak tilas karirnya. Bukan cuma CV-nya ya. Bukan, tapi kita mau coba masuk ke dalam kepalanya. Apa sih yang mendorong seseorang yang tadinya bikin konten drama personal yang ya ringan gitu, terus tiba-tiba jadi vokal dan kritis soal isu sosial, bahkan politik. Kita mau coba cari tahu filosofi di baliknya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu deh. Saya selalu ingat persona awalnya dia julukan pebasket sombong. Itu kan nempel banget ya. Nempel banget ya. Anehnya, karakter yang kesannya arogan itu justru jadi branding yang disukai anak muda zaman itu loh. Kayak dia udah bangun persona kuat bahkan sebelum masuk ke dunia hiburan. Dan yang menarik, persona itu terpaksa harus dia tinggalkan di lapangan. Titik baliknya kan cedera parah itu, yang bikin karir basketnya berhenti. Ini bukan cuma ganti karir ya, tapi sebuah reinvention yang dipaksakan. Betul. Dari situ, dia ke dunia acting dan akhirnya, mungkin nggak sengaja juga, mendarat di YouTube. Nah, kanal Curhat Bang inilah yang jadi laboratorium transformasinya dia. Laboratorium yang awalnya sederhana banget ya. Ini yang menurut saya menarik. Dia kan ngaku terinspirasi dari Deddy Corbuzier. Yang produksinya udah level dewa gitu ya. Nah, itu dia. Tapi Denny justru mulainya sangat organik, sangat low-fi. Podcast pertamanya itu direkam cuma di meja makan rumahnya. Iya, dia cerita itu. Katanya lampunya cuma kuning-kuning seadanya. Kontras banget sama citranya yang sekarang super profesional. Justru kesederhanaan itu mungkin yang jadi senjatanya. Di tengah konten yang super poles, dia muncul dengan setup apa adanya. Jadi ada nuansa otentik yang mungkin dirindukan penonton. Dan momen ledakannya itu benar-benar di luar dugaan ya. Banget. Dia cerita soal video pertamanya yang viral, yang bahas polemik kata anjay sama Lutfi. Oh iya, saya ingat itu. Dalam semalam, video itu dapat 500.000 penonton. Di situ dia baru sadar, dia bilang, "Ih, orang nonton ya, berarti saya ada bakat ini." Pemicunya sesederhana itu. Nah, dari pemicu yang personal banget itu, platformnya sekarang dipakai buat hal yang jauh lebih besar. Di sini nih Curhat Bang mulai terasa beda. Belakangan ini dia kan vokal banget terutama soal penanganan bencana di Sumatera. Betul. Ini bukan lagi ngomongin anjay, tapi respons negara. Dan dia hati-hati banget loh dalam memposisikan kritiknya. Dia negasin, aku nggak marah, tapi dia ngerasa punya tanggung jawab buat bersuara. Analisisnya pun cukup tajam. Dia lihat pemerintah, mulai dari TNI, Polri, sampai Presiden, semua hadir secara fisik di lokasi. Jadi kritiknya bukan soal itu. Bukan soal absen ya, bukan. Yang dia soroti itu sesuatu yang lebih subtil. Kurangnya kecepatan, ketegasan, dan yang paling penting, presence. Kehadiran fisik ada, tapi rasa hadirnya negara yang menenangkan itu dirasa kurang sama masyarakat di sana. Dan dia nggak cuma berhenti dikritik, tapi juga berani kasih usulan konkret. Ini jarang loh dilakukan influencer. Iya, betul. Dia nyaranin tindakan yang lebih berani buat jangkau daerah terisolasi. Dan yang paling spesifik, dia usul buat bikin lagi pusat komando atau crisis center langsung di lokasi bencana, niru yang pernah dilakukan Presiden SBY. Nah, usulan soal crisis center ala SBY itu kan di atas kertas bagus ya. Terbukti pernah berhasil. Tapi kalau kita mau kritis sedikit, pertanyaannya, apa model kepemimpinan yang sangat top-down gitu masih relevan sekarang? Oh, menarik. Atau ini cuma nostalgia aja? Tapi, ya terlepas dari itu, yang mau dia sampaikan itu kegelisahan yang lebih dalam. Dia ngelihat ada gap isu kepercayaan yang makin lebar antara masyarakat dan pemerintah. Ini udah bukan soal logistik bencana, tapi soal legitimasi. Dan soal gap kepercayaan ini kayaknya jadi benang merah ke analisis politiknya yang lebih luas ya. Ini bagian yang cukup mengejutkan buat saya. Gimana tuh?
Dia secara terbuka khawatir kalau pemerintahan Prabowo sekarang ini ditunggangi sama pihak-pihak tertentu. Dia takut manuver-manuver ini ujungnya bikin pemerintah makin jauh dari suara rakyat. Dan dasar analisisnya ini yang patut kita perhatiin. Dia nggak nunjuk hidung, tapi dia analisis dari pola komunikasi publik. Oh, dari situ ya? Iya, dia ngerasa banyak pernyataan dari lingkaran pemerintah yang seolah sengaja membuka ruang untuk digoreng. Pernyataan-pernyataan kontroversial yang keluar itu, menurutnya, kayak dirancang buat mancing kemarahan publik. Jadi kayak disengaja gitu ya? Dia sampai bertanya-tanya, ini kan orang pintar semua, tapi kenapa statement yang keluar seperti ini? Kayak ada permainan di level elit yang tujuannya bukan menenangkan, tapi sebaliknya. Dan analisis ini bukan cuma dari medsos ya, dia punya pengalaman langsung di lapangan. Dia cerita pas dia turun ke demo mahasiswa Agustus 2025. Itu pemicunya apa katanya? Pemicunya personal banget. Trauma lihat kerusuhan 98 waktu dia masih SMA. Dia nggak mau itu keulang lagi. Dan yang paling menarik, dia bukan cuma orasi di luar. Dia masuk ke gedung DPR dan bicara di sana. Wow, Dia memposisikan diri sebagai penengah. Dia nyeru ke aparat dan rakyat buat sama-sama jaga adab. Posisi penengah ini yang unik. Dia nggak mihak, tapi justru ngingetin soal fondasi bersama. Ini nyambung juga ke pandangannya soal oposisi. gimana tuh? Secara formal di parlemen, mungkin oposisi kelihatan lemah. Tapi Denny yakin selalu ada kekuatan penyeimbang di balik layar. Dia percaya selalu ada pihak ketiga yang main buat kepentingannya sendiri. Jadi yang kelihatan di depan itu cuma panggungnya aja ya? Persis. Baginya, itu cuma sebagian kecil dari drama yang sebenarnya terjadi. Kalau posisinya udah sevokal dan analisisnya setajam itu, konsekuensinya pasti besar. Integritasnya pasti diuji. Nah, itu dia. Dan ternyata benar. Dia ngaku pernah dapat tawaran serius buat masuk ke lingkaran politik. Jabatannya penting, level staf khusus, dengan iming-iming finansial yang disebut luar biasa. Dan dia menolaknya. Bukan juga jabatan, tapi juga tawaran uang yang angkanya dia sebut sampai ratusan miliar rupiah. Wow, ratusan miliar. Nah, ini insight kunci tentang ekonomi kreator di level tertinggi. Ketika pengaruh seseorang jadi komoditas, kredibilitas itu aset paling mahal sekaligus paling rapuh. Dan alasan dia nolak itu apa? Sederhana tapi fundamental. Dia ngerasa itu bukan panggilannya, dan dia mau jaga aset utamanya itu. Prinsipnya jelas dan ini kutipan yang kuat banget. Kalau saya dibayar, siapa lagi yang punya kredibilitas? Jadi ini bukan cuma soal moral pribadi, tapi juga strategi jangka panjang ya buat mempertahankan nilai asetnya itu, yaitu kepercayaan publik. Tepat. Dia sadar suaranya cuma punya bobot kalau nggak bisa dibeli. Dia bahkan bilang, baginya kredibilitas itu nilainya lebih tinggi dari mata uang. Dia percaya, dengan jaga itu, suatu hari nanti pengaruhnya bisa dipakai buat nyelamatin nyawa orang. Dan komitmen itu konsisten ya. Sangat. Dia negasin nggak pernah terima bayaran sepeser pun pas ngundang pejabat publik ke podcastnya. Ruang diskusinya harus netral. Ini sejalan sama filosofinya tentang uang. Oh, gimana tuh filosofinya? Dia punya pandangan menarik. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya sederhana. Makan, minum, tempat tinggal. Keinginan akan kemewahan menurutnya seringkali bukan karena kebutuhan real, tapi karena Kebutuhan akan validasi sosial. Kita ingin mobil mewah karena ada orang lain yang melihat. Sebuah refleksi yang dalam banget sih tentang apa yang sebenarnya memotivasi kita. saya jadi mikir setelah semua ini analisis politik, nolak tawaran ratusan miliar, endgame-nya dia apa sih? Jelas bukan uang atau jabatan. Jadi, apa misi dia di balik curhat bang? Dia jawabnya dengan konsep yang dia sebut everlasting stories. Cerita abadi. Tujuannya bukan bikin konten yang viral hari ini terus besok dilupain. Dia mau bikin arsip percakapan yang bahkan 10 tahun dari sekarang, pas Anda nonton lagi, Anda masih bisa ngambil nilai-nilai kehidupan darinya. Ini ambisi buat ninggalin sesuatu yang lebih tahan lama dari angka AdSense. Untuk mencapai itu, dia ngerangkul rasa penasarannya yang liar dan acak banget ya. Ini yang bikin kanalnya unik. Betul, betul. Random banget topiknya. Dalam seminggu dia bisa bahas isu rumah tangga, lalu beralih ke politik, olahraga, kasus kriminal, sampai ke pertanyaan yang paling absurd. Seperti, Kayak, kenapa orang mati jadi kuntilanak? jujur pertanyaan kayak gitu yang justru bikin kontennya terasa manusiawi. Siapa lagi yang berani nanyain itu ke pakar di program yang ditonton jutaan orang? Sebuah paradoks yang menarik, karena dia sendiri ngaku sebenarnya nggak suka nonton podcast dan nggak nikmatin proses wawancara. Oh ya? Iya. Tapi mungkin justru karena itu,
Dia nggak kejebak format yang kaku. Dia nanya murni dari rasa ingin tahunya. Dan di sini dia nyentuh poin penting soal hubungannya sama jurnalisme. Simbiosis mutualisme gitu ya? Persis. Dia melihat ada simbiosis. Dia bilang, podcast saya tidak mungkin juga akan bisa sedalam itu kalau tidak ada informasi dari jurnalisme. Jadi dia mengakui butuh data dan info kredibel dari jurnalis ya? Betul. Dan sebaliknya, jurnalisme juga dapat panggung yang lebih luas lewat platformnya. Dia bahkan mulai adopsi praktik-praktik jurnalistik. Contohnya? Kayak pentingnya cover both sides, terus ngasih disclaimer yang jelas kalau salah satu narasumber nggak bisa hadir. Ini nunjukin ada proses pendewasaan di medium yang dia geluti. Tapi kalau kita tarik lagi ke lapisan paling dalam, semua ini ditopang sama fondasi yang sangat spiritual ya? Nah, ini mungkin bagian paling personal dan paling inti dari transformasinya. Dia ngerasa Tuhan menempatkan dia di posisinya sekarang bukan tanpa alasan. Ada misi. Dia punya cita-cita, saat dia meninggal nanti, legasi yang mau dia tinggalin buat anak-anaknya itu bisa dirangkum dalam 4 kata. Integritas, kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Wow, itu spesifik banget. Bukan kekayaan atau popularitas, tapi 4 nilai itu. Tepat. Dan tujuan akhirnya katanya adalah untuk bisa melapor kepada Tuhan dan berkata, mission accomplished, misi selesai. Jadi semua tindakannya, dari nolak tawaran sampai milih topik, kayaknya diarahkan untuk misi personal dan spiritual itu ya. Panggung curhat bank itu cuma alatnya. Persis. Alat untuk menjalankan misi yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita rangkum, apa yang kita saksikan pada Denny Sumargo ini jauh lebih kompleks dari sekedar perubahan karir dari atlet jadi podcaster. Jauh lebih kompleks. Studi kasus tentang evolusi seorang figur publik yang bergulat dengan pengaruh, tanggung jawab, dan makna. Ia secara sadar menggunakan panggungnya bukan cuma buat hiburan, tapi buat memantik diskursus yang lebih dalam, yang dipandu kode etik personal dan spiritual yang ternyata kuat banget. Benar sekali. Dan ini meninggalkan sebuah pemikiran penting untuk Anda renungkan. Denny sering ngomongin bahaya melebarnya jurang kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dan gimana komunikasi publik yang buruk bisa jadi bensin. Ini memunculkan pertanyaan buat kita semua. Di era di mana influencer bisa lebih kuat dari media tradisional, apa sebenarnya tanggung jawab kita sebagai audiens? Pertanyaan bagus. Gimana cara kita melatih diri buat bedain mana kritik yang tulus dan membangun dengan konten yang sengaja dibuat buat menggoreng isu demi engagement? Dan peran kita di mana ya jadinya? Nah, itu dia. Pada akhirnya, peran apa yang tanpa sadar kita mainkan? Apakah kita ikut memperlebar jurang kepercayaan itu, atau justru berusaha jadi jembatannya? Itu yang mungkin perlu kita pikirin bareng-bareng.